hasil ribuan dolar ini tidak instan teman-teman, semua usaha pasti berawal dari proses. Untuk hasil pertama kali sebesar, nah bisa dilihat teman-teman, cuma 2 dolar ya. Ini bisa dilihat 2 dolar lebih 0,1 di tahun 2014. Awal mulai menghasilkan Januari bulan 10 tanggal 31. Makin ke atas bisa dilihat, pokoknya setiap garis dari kotak adalah setiap bulan dari income di sebelah samping kanan ini. Dan dari nominal 2 dolar ini naik hingga ribuan, itu butuh proses yang tidak instan. Ini saya scroll ke atas terus. Untuk memasuki ratusan dolar itu di tahun 2017 ya teman-teman. Jadi udah beberapa tahun setelah awal menghasilkan. Nah, ini baru menyentuh di ribuan dolar di tahun 2018 ya. Di 2019 lah kira-kira. Nah, ini bisa dilihat, tapi ya tetap naik turun. Semua usaha pasti mengalami naik turun apapun jenis usahanya, karena memiliki demand yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang jelas, untuk potensi Google AdSense sendiri itu cukup gede ya teman-teman, dan yang bisa dikerjakan lewat handphone tidak hanya Google AdSense aja, melainkan ada beberapa bisnis yang potensial seperti afiliasi di Banggood seperti ini. Tapi untuk afiliasi itu fokusnya ke traffic ya teman-teman, kunci suksesnya. Jadi teman-teman yang menjalani afiliasi di TikTok pun akan sama seperti itu, kuncinya ada di traffic untuk menghasilkan nilai yang besar. Namun perlu digarisbawahi bahwa hasil yang besar butuh proses ya teman-teman. Mungkin bisa dikiaskan seperti pohon ya. Jadi waktu menanam awalnya pasti nggak segede ini. Jadi bisa teman-teman bayangkan lah, ada proses pertumbuhan yang mana dari awal ditanam sampai sebesar ini pasti tidak sebentar. Jadi apapun bisnisnya, kalau baru mengawali jadikan sampingan aja teman-teman. Namun kalau income sudah besar, nah barulah dijadikan sebagai kerjaan utama. Untuk afiliasi sendiri nggak cuma sekedar di Banggood maupun di TikTok ya. Untuk lokal mungkin di TikTok cukup ngetren, tapi untuk platform luar negeri kayak Banggood, kemudian AliExpress, mungkin bisa dikatakan nggak se-ngetren TikTok maupun Shopee ya untuk di Indonesia. Tapi ya tetap ada banyak user atau personal yang menerapkan afiliasi platform luar seperti Banggood dan AliExpress. Ya banyak lagi sih sebenarnya kayak TomTop, Gearbest dan lain sebagainya, Everybuying, dan banyak banget lah platform luar itu. Makin luas rasio market yang bisa dijangkau, makin besar potensi income yang bisa didapatkan. Seperti halnya area parkiran yang memiliki potensi rasio penghasilan sesuai dengan kapasitas luas areanya, yang mana kalkulasinya adalah muatan kendaraan yang bisa ditampung di dalamnya. Besar kecil pendapatan tergantung volume kendaraan yang terparkir setiap harinya. Begitu juga dengan kereta, yang mana kapasitas penumpang akan merepresentasikan potensi rasio hasil yang didapat sekali melaju ke tempat tujuannya. Sehingga bisa dipastikan makin besar rasio market dalam suatu bisnis, maka makin besar pula kalkulasi penghasilannya. Tapi perlu diperhatikan bahwa semua usaha pasti memiliki resiko, yang mana besar kecilnya sangat relatif tergantung kapasitas bisnis yang dikembangkan. Akan tetapi pasti berbanding lurus dengan hasil yang didapat apabila sukses dalam penerapannya. Dan yang paling minim resiko diantaranya adalah dropship dan reseller remote atau partner marketer. Setahun berjalan, asal konsisten, hasil yang didapat bisa cukup besar, asal dapat sumber produk yang memiliki potensi market yang luas. Serta untuk edukasi dropshipper sendiri akan saya buka khusus untuk pemula belajar dari nol dan tanpa modal ya teman-teman. Bagi yang berminat bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp yang saya lampirkan. Bisa dicek di deskripsi video ini. Dan untuk edukasi yang belajar dari nol, tidak hanya dropshipper, ada juga project template, dan itu gratis. Teman-teman yang tertarik bisa mendaftar juga dan bebas untuk umum ya. Yang jelas praktiknya sangat fleksibel sehingga bisa dikerjakan di saat longgar, yang mana waktu kosong bisa lebih maksimal dan bisa berubah menjadi penghasilan meski hanya menggunakan HP sebagai alat praktek dropshipper, reseller remote, affiliate, atau AdSense. Serta banyak lagi peluang yang mungkin akan saya bahas secara bertahap ke depannya. Dan untuk edukasi dropship sendiri nanti akan belajar instant resi dan custom order ya teman-teman. Dan bisa dilihat dengan total pengunjung atau traffic sebanyak 38.777, ini menghasilkan 95 jutaan sekian dengan total pemesanan 2.464.
Jadi, kita tinggal membuat store dimanapun, entah itu di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, dan dengan sumber produk dari eksternal platform. Bisa instant resi maupun custom order. Dan mekanisme ini bisa diterapkan pada store baru maupun store lama, dan bisa dikombinasikan dengan store yang sudah ada, entah itu yang basisnya reseller ataupun sudah berbasis dropship, market by market, yang merulingkan dari satu market ke market yang lain. Namun dengan mekanisme seperti itu biasanya profitnya kecil sekali, bahkan sulit untuk bersaing harga. Dengan external platform maka bisa bersaing harga teman-teman. Setidaknya harga yang didapat bukan harga end user. Dan pada pembelajaran dropship instant resi nanti akan dibahas juga untuk penerapan multistore ya, agar hasil yang bisa didapat bisa maksimal. Dan hasil sebesar ini masih menggunakan single store aja atau satu store. Apabila penerapannya menggunakan multistore, maka potensi yang didapat bisa jauh lebih besar ketimbang penggunaan single store saja teman-teman. Sementara untuk dropship custom order sendiri bisa diterapkan di TikTok ya, dan di sosial media manapun. Jadi sangat fleksibel buat teman-teman yang lebih suka di TikTok bisa menggunakan opsi custom order, atau menggunakan Instagram atau Facebook bisa menggunakan dropship dengan mekanisme custom order. Apabila instant resi lebih cocok menggunakan marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu teman-teman. Namun untuk custom order teman-teman bebas, meskipun teman-teman hanya share di WhatsApp misalnya, ada yang order, tinggal menggunakan mekanisme custom order aja bisa teman-teman. Jadi nggak harus memiliki store di marketplace, sehingga fleksibel banget untuk opsi yang bisa dipilih untuk penerapan dropship yang bisa dipelajari di materi dropship nantinya. Namun apapun usaha kita, yang paling penting adalah konsisten sesuai dengan bidang yang ditekuni, dan proses tersebut akan membuat kita semakin memahami atau dalam tanda kutip mengilmui cara kerja yang seharusnya diterapkan, tentu setelah melewati berbagai kesulitan atau bahkan kegagalan dalam menuju keberhasilan. Dan untuk bahasan video berikutnya nanti akan bertahap ya, membahas ada affiliate, ada publisher, dan macam-macam jenis atau peluang kerjaan yang bisa dikerjakan menggunakan handphone aja. Jadi untuk overview pertama ini lebih condong membahas dropship ya, namun nanti akan dibahas lebih luas lagi untuk peluang kerjaan yang bisa dikerjakan full menggunakan handphone aja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan. Apabila teman-teman punya pertanyaan bisa langsung menulis di kolom komentar bawah. Apabila ingin langsung berkonsultasi melalui nomor WhatsApp juga bisa, yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.